Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Puji Rahayu di kuliah online Matematika Dasar untuk Teknik. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang surface area atau luas permukaan. Beberapa hal yang akan kita pelajari di bab luas permukaan ini diantaranya yaitu pengertian dari luas permukaan, kemudian bagaimana cara menghitung luas permukaan, kemudian menghitung volume pada cup atau silinder, kemudian menghitung luas permukaan pada kurva, dan yang terakhir adalah menghitung volume dengan metode integrasi. Di video kali ini, yang akan pertama kita bahas adalah definisi dari luas permukaan. Secara definisi, luas permukaan itu adalah sebuah ukuran dari bagian terluar atau sisi atau permukaan dari suatu benda. Sebagai contoh, misal kubus ataupun balok itu memiliki 6 permukaan atau 6 sisi. Kemudian untuk tabung ataupun silinder itu memiliki 3 permukaan atau sisi, yaitu terdiri dari selimut dan penutup atas serta penutup bagian bawah. Permukaan suatu benda akan semakin besar atau luas jika ukuran benda tersebut diperkecil. Jadi, jika sebuah cup atau tabung awalnya memiliki luas permukaan yang terdiri dari selimut, penutup atas dan bawah, maka jika ukuran cupnya atau silindernya diperkecil, itu akan bertambah permukaannya, yaitu penambahannya dari bagian dalam dari cup itu sendiri. Sebagai contoh sederhananya adalah saat kita menggoreng singkong, maka singkong akan lebih cepat matang jika dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil daripada digoreng langsung satu batang. Itu karena luas permukaan yang terkena minyak goreng pada singkong batang lebih sedikit atau lebih kecil, sedangkan pada singkong yang dipotong-potong akan lebih cepat matang karena minyak menyentuh lebih banyak permukaan singkong. Lalu, bagaimana cara menghitung surface area atau luas permukaan? Luas permukaan dapat dihitung sesuai dengan objek yang akan diukur. Jika objek merupakan suatu benda mulus, maka dapat dihitung secara matematis menggunakan luas bangun ruang biasa, seperti menghitung luas permukaan balok, permukaan kubus, limas, dan sebagainya. Kemudian, jika objek merupakan benda berpori, maka dapat dihitung menggunakan metode absorb atau dengan menggunakan persamaan Langmuir atau BET, biasanya menggunakan absorb gas. Informasi mengenai luas permukaan suatu material berpori itu sangat dibutuhkan, khususnya di industri kimia yang menggunakan material berpori sebagai absorben, katalis, dan lain sebagainya. Contohnya, pada katalis, untuk mengukur luas permukaan katalis dilakukan dengan absorpsi gas, dan gas yang biasa digunakan adalah gas nitrogen. Hanya saja penggunaan nitrogen ini bergantung dengan kondisi temperatur, sehingga jika temperaturnya berbeda, maka luas permukaan yang terhitung juga akan berbeda. Gas nitrogen ini juga bersifat inert atau tidak bereaksi. Kemudian, jika objek merupakan benda bergerak atau berputar, maka dapat dihitung menggunakan metode integral dengan kondisi batas. Jika suatu grafik memiliki sumbu Y sama dengan Fx, dan kemudian ini kita putar satu kali putaran, maka akan membentuk suatu permukaan, yaitu kita tulis sebagai permukaan A. Dan sumbu Y sama dengan Fx, ini kita bisa tulis sebagai ∂S. Maka persamaan luas permukaannya adalah
do A sama dengan 2pi kali do S. Jika kurva ini kita putar dengan sumbu X atau terhadap sumbu X, maka persamaannya menjadi do A per do X sama dengan 2pi kali do S per do X. Jika nilai do X-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi dA per dx sama dengan 2pi kali ds per dx. Di mana kita peroleh nilai A sama dengan integral dengan batas A sampai dengan B 2pi kali ds. Sedangkan jika diputar terhadap sumbu Y, maka persamaan menjadi do A per do Y sama dengan 2px kali do S per do Y. Dimana jika do Y sama dengan 0, maka persamaannya menjadi dA per dy sama dengan 2px kali ds per dy. Sehingga nilai A-nya adalah integral batas A sampai dengan B 2px kali ds. Di mana ds memiliki nilai akar 1 ditambah dy per dx kuadrat kali dx. Sebagai contoh, tentukanlah luas permukaan yang terjadi jika busur parabola y kuadrat sama dengan 8x dengan y lebih besar daripada 0. Di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu x. Berarti kita punya kondisi batas A adalah 0 dan B adalah 2. Karena ini bendanya berputar terhadap sumbu x, maka kita gunakan rumus A sama dengan integral batas A sampai dengan B 2pi kali ds. Kita punya nilai y kuadrat itu sama dengan 8x. Ini bisa kita sederhanakan menjadi y akar 8x. Bisa kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 2x. Nah, kalau di matematika ini bisa kita uraikan menjadi akar 4 dikali akar 2x. Akar 4 itu adalah 2. Dan akar 2x ini juga kita bisa pisahkan menjadi akar 2 kali akar x. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2 kali x pangkat setengah. Ini adalah nilai y-nya. Kemudian kita cari nilai dy per dx-nya, yaitu turunan persamaan y ini terhadap nilai x-nya. X-nya di sini kita punya x pangkat setengah ya. Maka hasilnya adalah 2 akar 2 kali setengah x setengah pangkat setengah ditambah dikurang 1 atau 2 per 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2 kali setengah x pangkat min setengah. Setengah sama 2 ini bisa kita coret. Sisanya adalah akar 2 x pangkat minus setengah. Oke. Maka kita cari nilai dy per dx kuadratnya. Nah, kalau kuadrat berarti akarnya hilang ya. Jadi 2 x pangkat minus setengah jadi x. Sehingga kita bisa dapat nilai ds-nya yaitu sama dengan 1 ditambah dy per dx kuadrat. Ya, kita tinggal masukkan 1 ditambah ini nilainya adalah 2 per x. Atau bisa kita tulis 1 itu kan x per x ya, bisa kita jadikan x ditambah 2 per x. Ini nilai ds-nya.
Selanjutnya kita masukin ke rumusnya, yaitu A sama dengan integral batas A sampai dengan B 2 pi Y ds kali ds ya. Oke, kita masukkan batasnya yaitu dari 0 sampai 2, kemudian 2 pi y-nya tadi kita udah dapat nilainya yaitu 2 akar 2 kali x pangkat setengah. Oke, kemudian ds itu rumusnya adalah akar 1 plus dy per dx ya. Tadi kita udah dapat nilainya yaitu x ditambah 2 per 2. Per x. dx. Oke. Kemudian ini kita sederhanakan. Integral dari 0 sampai dengan 2 pi kali 2 akar 2 kali x pangkat setengah dikali x plus 2 per x pangkat setengah dx. Oke, ini kita pisahkan. Integral batas 0 sampai 2 pi kali 2 akar 2 kali x pangkat setengah dikali x plus 2 pangkat setengah per x pangkat setengah juga dx. Oke, di sini kita punya x pangkat setengah sama x pangkat setengah bisa kita coret. Sehingga integral batas 0 sampai 2 pi kali 2 akar 2 dikali x plus 2 pangkat setengah dx. Ini bisa kita sederhanakan, nilainya jadi integral batas 0 sampai 2 4 akar 2 pi kali x plus 2 pangkat setengah dx. Ini bisa kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi sama dengan 4 akar 2 pi. Nah, kita keluarkan yaitu batasnya 0 sampai 2 tinggal x plus 2 pangkat setengah dx. Kemudian ini kita integralkan jadi 4 akar 2 pi dikali, karena ini pangkat setengah ya, berarti x plus 2 setengah ditambah dengan 1 yaitu 3 per 2 ya, per 3 per 2. Batasnya jangan lupa 0 sampai dengan 2. Oke, kita sederhanakan. Nilai 3 per 2 yang ini kita kalikan dengan ini. Hasilnya adalah 8 akar 2 per 3 pi kali x plus 2 pangkat 3 per 2 dengan batas 0 sampai 2. Oke, kita masukkan kondisi batasnya. 8 akar 2 per 3 pi. Batas atas dikurang batas bawah ya, berarti 2 dulu ditambah 2 pangkat 3 per 2 dikurang 0 ditambah 2 pangkat 3 per 2. Ini untuk kondisi batasnya. Oke, kemudian kita hitung nilainya. 2 ditambah 2 pangkat 3 per 2 itu adalah 8.
Jadi ini nilainya adalah 8 akar 2 per 3 Pi. Ini 8 dikurang berat 2 pangkat 3 per 2 itu sama dengan 2 akar 2. Oke. Sekarang kita kalikan ke dalam, yang Pi ini kita kalikan ke dalam. Biar sederhana bentuknya. Sama dengan 8 per 3 Pi dikali 8 akar 2 dikurang 2 akar 2 kali akar 2. Oke. Hasilnya adalah 8 per 3 Pi kali 8 akar 2 dikurang 2. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. 8 per 3 Pi 8 akar 2 dikurangi 4. 8 per 3 Pi. Ini hasilnya kita hitung pakai kalkulator. Hasilnya adalah 7,314. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 19,5 Pi. Itulah pembahasan singkat tentang cara menghitung luas area pada benda bergerak atau berputar. Untuk contoh soal selanjutnya kita lanjutkan di Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.